ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Baik Bu Haji, selama ini yang saya rasakan jika ada suatu permasalahan atau konflik-konflik di mana dari kedua sisi atau pihak sama-sama mempunyai sisi benar, terus kami dihadapkan pada suatu dilema atau kebingungan dalam mengambil keputusannya. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian kalau selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, jadi sama-sama punya nilai kebajikan gitu. Ini benar, ini juga benar, kan biasanya bingung tuh Pak ya. Gimana tuh kira-kira Pak? Umumnya sih begini Bu Haji, saya mengaitkan kasus yang terjadi dengan peraturan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian saya mencoba melihat alternatif solusi, artinya beberapa macam penyelesaian ya untuk solusi. Kira-kira apa yang sekiranya bisa saya putuskan dan melakukan review terhadap keputusan tersebut, dilihat dari faktor atau dampaknya terkait rasa keadilan bersama, kepatuhan pada aturan ataupun urgensinya. Jadi begitu. Sekali ya Pak ya, tapi itu kayaknya teori banget. Nah, tuh. Langkah-langkahnya sendiri atau prosedur yang biasanya diambil seperti apa Pak? Ya. Yang biasa saya lakukan dalam menyelesaikan masalah itu biasa saya mengundang wakil kepala sekolah atau istilah di kita PKS ya, dengan kepala sekolah ya untuk rapat koordinasi atau mengkomunikasikan terkait dengan kasus-kasus tersebut. Terus hasil daripada pembicaraan tersebut kami informasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Begitu, Bu. Jadi tidak diputuskan sendiri ya Pak ya, merangkul semua yang berkaitan ya, terutama tadi yang membantu sekolah. Baik Pak, terima kasih. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal memang itu yang harus dilakukan adalah biasanya informasi yang diperoleh dapat dipahami bersama dan ditemukan persamaan persepsi dari hasil diskusi tersebut. Artinya kenapa perlu mempersamakan persepsi supaya diambil kesimpulan itu hasil yang terbaik begitu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak ada miss ya Pak ya, disamakan dulu persepsinya, dicari solusinya. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena kan biasanya nggak semulus yang kita bayangkan ya Pak ya, selalu ada tantangan. Kira-kira ada nggak nih Pak tantangan? Kalau ada apa? Tantangan pasti akan ada, karena itu adalah untuk pendewasaan kita ya. Tantangan yang biasa saya hadapi adalah adanya opini atau asumsi liar yang berkembang di masyarakat terkait kasus yang sedang berjalan atau terjadi, sehingga dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat ya. Jadi keputusan yang tepat dan cepat sebagai upaya klarifikasi terhadap kasus yang sedang berulang. Jadi kata kuncinya adalah tepat dan cepat. Tepat dan cepat ya. Luar biasa ya Pak ya. Ternyata nggak mudah ya mengambil keputusan itu perlu cepat, tanggap juga, dan keterampilan itu harus terus diasah ya Pak. Kemudian apakah Bapak tuh pernah memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah bisa langsung menyelesaikan di tempat saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau tidak terjadwal atau pada saat itu, atau mungkin Bapak punya cara lain? Kalau jadwal memang tidak tentu, tapi tata kelola ya itu tergantung dari permasalahan atau kasus-kasus yang sedang berkembang. Nah, jika kasus yang berkembang itu lebih dari satu, biasanya saya
memfokuskan satu persatu dalam penyelesaiannya. Nah, jika kasus yang satu sudah selesai, baru lanjut ke kasus berikutnya, gitu. Jadi diselesaikan satu persatu itu tergantung daripada nanti prioritas dan urgensinya. Jadi mana dahulu nih kasus yang memang benar-benar harus diprioritaskan ya. Jadi begitu mungkin tata kelola, atau kalau penjadwalan tidak secara terus tetapi tergantung dari urgensi dan prioritas. Jadi teori skala prioritas Nah, diterapkan betul. lagi, mana yang mendesak diutamakan gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau kasusnya ternyata berkembang lebih dari satu nih Pak, biasanya berfokus pada penyelesaian kasus satu persatu sesuai prioritas urgensinya, atau bagaimana nih? Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Sebagai kepala sekolah atau pimpinan di suatu lembaga pendidikan, tentu saya tidak bisa bekerja sendiri ya. Itu saya akan minta bantuan, atau dalam istilah saya selalu mengedepankan super team. Jadi pasti saya akan melibatkan guru BK, terus bidang kesiswaan, Pasti. guru agama, dan guru mata pelajaran yang lainnya untuk menyelesaikan itu. Nah, tujuannya apa? Untuk meminta saran, masukan terkait dengan penyelesaian masalah-masalah tersebut atau kasus dilematis tersebut. Sehingga kalau sudah ada diskusi atau saya menerima masukan arahan, nah nanti saya pada saat memberikan kesimpulannya atau keputusannya itu keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihaknya. Jadi begitu. Kemudian sama persepsi, kemudian merangkul semua pihak juga yang berkepentingan ya Pak ya. Kemudian kalau dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, kira-kira ada nggak pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan dilema etika ini? Dari setiap kejadian pasti ada pembelajaran atau ada hikmah di balik itu ya. Nah, terkait dengan masalah atau kasus dilema ini sesuai dengan kalimatnya berarti dilema. Jadi artinya itu situasi yang sulit, yang membingungkan, yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menentukan itu. Jadi situasi yang sulit dan membingungkan ini sehingga kita dalam penyelesaiannya pun ya membutuhkan kecermatan dan kepekaan, apa yang tadi saya bilang tepat. Nah, ini kecermatan juga dan kepekaan terhadap cara berpikir, terus berbasis akhir aturan dan rasa peduli. Kenapa ini di titik akhir ada rasa peduli? Karena ya yang terlibat di dalam kasus itu kan tentu ya orang ya atau manusia begitu. Banyak pertimbangan ya Pak. Betul. Luar biasa Pak pembelajaran yang hari ini saya dapat, karena ternyata pada prakteknya butuh seni mengambil keputusan itu perlu keterampilan banyak ya. Betul Pak. Dari kecepatan, ketegasan, ketangkasan, dan banyak hal lagi. Terima kasih banyak nih Bapak atas waktunya, informasinya, ilmunya yang sudah saya dapat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya juga. Mudah-mudahan Bapak selalu sukses ke depannya. Amin. Sama-sama Bu Eva, mudah-mudahan kita dapat manfaat apa yang sudah kita lakukan hari ini. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Eva. Alhamdulillah sehat ya Bu ya hari ini. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu, kira-kira ganggu nggak di waktunya Bu? Insya Allah enggak sih ya. Apa yang bisa dibantu? Ada persoalan apa nih? Nggak ada kegiatan keluar ya Bu ya? Insya Allah sih nggak ada. Saya mau nanya-nanya nih Bu sedikit aja nih tentang pengambilan keputusan. Ceritanya nih Bu, saya kan lagi diklat ya Bu ya. Teori-teori sih sudah banyak ya tentang pengambilan keputusan, tapi kan secara praktek ternyata tidak semudah itu. Ibu selaku kepala sekolah
mudah-mudahan bisa sharing nih Bu ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di praktek langsung dalam pengambilan keputusan yang selama ini kira-kira Ibu dapat identifikasikan kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tuh seperti apa Bu? Ya memang di sekolah ini kan sangat kompleks ya Bu Eva, dengan jumlah siswa yang lumayan banyak juga. Memang banyak, walaupun tidak banyak juga tapi tetap ada ya namanya masalah itu. Jadi memang ada beberapa masalah yang memang kadang-kadang kita sulit untuk mengambil keputusan, karena ya kadang-kadang terbentur dengan aturan dan kadang terbentur dengan kasusnya itu sendiri. Jadi memang benar-benar bingung ya Bu Ya. ya antaranya. Baik Ibu, kira-kira nih selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, ini baik, Ibu gimana nih mengambil keputusan ini? Ya memang mengambil keputusan ini kan tidak mudah ya. Artinya tetap kami juga selaku orang tua ataupun selaku pimpinan di sekolah, kami harus selektif juga untuk mengambil keputusan ini biar tidak ada yang dirugikan, baik itu sekolah maupun langsung siswa atau guru atau siapapun lah ya. Artinya tidak ada yang dirugikan. Oh gitu ya Bu ya. Jadi harus kitanya yang Ya nauin ya Bu ya. harus benar-benar lah kitanya mau. Takut salah mengambil Ya. keputusan ya Bu ya. Baik Bu. Kalau langkah-langkahnya kira-kira tadi kan sudah ya Ibu paparkan banyak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya yang pasti kami mengetahui dulu ya Bu ya, ini untuk masalahnya atau kasusnya seperti apa. Digolongkan dulu apakah ini peserta didik atau gurunya atau yang lainnya lah. Artinya kita tetap menggolongkan ini untuk kita bisa mengambil keputusan. Contohnya kan di sini siswa ya Bu ya, ada anak yang tidak bisa baca misalnya ya. Karena mengapa ini kok sampai terjadi di SMP tidak bisa baca? Karena memang untuk penerimaan siswa baru di SMP itu kan melalui tahapannya adalah melalui daring, online, kemudian juga zonasi. Nah ini nih, zonasi ini kan tidak mengukur kemampuan siswa, tetapi mengukurnya adalah jarak antara rumah dengan sekolah. Nah ini, tapi setelah masuk kami juga memiliki semodel tes lah ketika kami mengadakan pengenalan lingkungan sekolah dengan kami ya, dengan bersama, artinya sekolah semuanya ini dengan para tenaganya ini menilai gitu ya, memberikan penilaian kepada peserta didik ini. Ternyata kita menemukan ada siswa yang memang benar-benar sama sekali tidak bisa baca, bahkan untuk membedakan huruf M dengan W aja masih belum bisa. Sering ya Bu ya kasus-kasus seperti itu. Kami di SMP 14 ini hampir tiap tahun menemukan gitu. Artinya menemukan siswa yang seperti ini. Nah kalau dari kasus seperti tadi saja Bu misalnya ya, hal-hal apa saja yang kira-kira selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Kira-kira apa nih Bu? Ya kami artinya sebelum memutuskan, artinya ketok palu ya, sebelum ketok palu siswa ini harus kemana gitu ya, ya kami tentunya melakukan upaya dulu. Artinya gini, siswa ini kita panggil dulu, kita ajak bicara, kemudian juga kita adakan bimbingan ya untuk siswanya, kita latih. Walaupun memang di SMP ini sebenarnya kan bukan belajar atau mengenal huruf A, B, C, tetapi di SMP ini kan istilahnya harus sudah bisa merangkaikan kalimat menjadi sebuah paragraf. Tetapi kami tetap namanya kan ini melayani baik itu dari wali kelas atau siapapun. Kemudian kita panggil juga orang tuanya, kita sampaikan, kita komunikasikan betul tidak anaknya seperti ini, karena kadang-kadang orang tua juga ketika disampaikan ada yang tidak percaya Bu gitu ya. Artinya mengaku anak saya bisa, tapi ternyata setelah dihadapkan ya itu tadi ya memang kita jadi langsung kita tes lah, kita tes di hadapan orang tua juga biar tidak ada salah paham, miskomunikasi dengan orang tua, sehingga kita nanti tidak salah mengambil keputusan. Luar biasa ya Bu ya. Kira-kira itu kan banyak ya Bu ya, yang rencana-rencananya aja Ya. ke depan itu kita pengennya yang terbaik untuk Ya. semuanya ya Bu ya. Tapi pasti ada tantangannya Bu dalam mengambil keputusan ya, terutama
kasus-kasus yang tadi dilema ya secara etika sama-sama bernilai kebajikan. Kira-kira kalau ada tantangannya apa nih? Ya kalau tantangan pasti ada ya, apalagi nih masalahnya sudah ada, masalahnya belum ada aja kadang tantangannya kan pasti kita sudah inilah ya, jangankan yang kurang, yang lebih pun pasti ada tantangannya. Nah tantangannya ini kan kita sebagai kemanusiaan ya, kadang-kadang begini Eva ya, kami ingin misalnya contohnya di kurikulum 13 ini, di kurikulum 13 ini tidak ada istilah anak tidak naik kelas, karena kan ya di kurikulum Merdeka ini anak harus naik kelas semua, karena kan memang yang dinilai proses gitu ya, bukan hasil. Tetapi bagaimana anak ini bisa melaksanakan proses, karena perintah dari untuk kita melaksanakan proses aja kan mereka tidak bisa, atau beliau ini kan anak tersebut ini tidak bisa gitu. Bagaimana akan bisa mengaplikasikan dia berproses dengan baik gitu ya, untuk misalnya kita ada materi membuat misalnya ya, membuat gambar atau apa, kalau dia tidak mengerti dengan instruksinya, bagaimana dia akan melakukan proses ini dengan baik. Nah ini itu yang pertama. Kemudian tantangan atau kendalanya ini yaitu tadi ya Bu Eva, kita ini kan ada wajib belajar ya, wajib belajar itu kan 12 tahun lah dari SD, SMP dan SMA ya, kita sekarang ini di negara kita ini mengenal wajib belajar. Kalau seandainya anak ini misalnya kita tidak naikkan, otomatis anak ini sudah terlambat nanti. Sedangkan dari SD saja mungkin mereka ini sudah beberapa kali tidak naik kelas. Kalau kita naikkan secara moral kami ini berat gitu ya. Tetapi kalau tidak dinaikkan juga kami juga punya beban moral kepada peserta didik ini untuk masa depannya seperti apa. Inilah yang kadang-kadang sulit untuk kita pecahkan, karena memang ini benar-benar situasi yang sangat menyudutkan lah istilahnya ya, menyudutkan kami sebagai lembaga yang ada di kami ini. Oke, awalnya ternyata Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak punya cara sendiri dalam pengambilan keputusan itu? Gimana nih Pak? Ya kalau sangat penting langsung. Tapi kalau misalnya ini ada jeda, bisa dikompromikan di refleksi, kita tunggu di refleksi. Sehingga biar sekolah itu nggak kesannya pertemuan lagi, briefing lagi. Jadi kalau penting dilihat masalahnya seperti apa. Kalau mendesak, jadi prioritas hari itu harus ini, bisa langsung ya Pak ya. Kalau ini masih bisa ditunda, musyawarahkan dengan teman-teman, refleksi. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Karena kekompakan dari para waka kami, teman-teman guru kami, itu yang membuat mudah dalam mengambil keputusan. Gitu. Jadi kompak ya Pak, Amin. tidak tercerai-berai. Amin. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan nih Pak, kan banyak nih pembelajarannya yang sudah Bapak alami pasti ya. Kira-kira apa nih hikmah atau pelajaran yang bisa Bapak ambil dari mengambil keputusan dilema etika? Hikmahnya dari ilmu itu kami lihat ternyata teman-teman kami di sekolah kami itu banyak potensi. Mereka sebenarnya ingin menggerakkan sekolah lebih maju lagi, sehingga muncul ide itu. Sehingga ketika muncul ide yang bagus, maka diselesaikan dengan jalan musyawarah. Jadi saya lihat teman-teman ini potensi luar biasa. Justru dengan adanya masalah potensi jadi keluar malah ya Pak ya. Saya sebagai kepala sekolah berarti memang banyak hikmah ya Pak ya. Ada masalah, ada ya harusnya diambil jadi malah keluar ya semua potensi. mengurangi potensi pemikiran saya. Sekali pembelajaran juga, latihan ya para guru, dewan guru juga ya. Baik Bapak, terima kasih banyak ini atas pembelajarannya yang
luar biasa hari ini saya dapatkan. Mudah-mudahan Bapak juga semakin bisa terus memberi manfaat Amin. ke depannya, berkah selalu, sehat Amin. selalu, Ya, dan terima kasih. mudah-mudahan saya juga bisa mengambil banyak pengalaman nih atas sharing hari ini. Sukses Beva, Amin. semoga Amin. segera diangkat jadi Sama-sama. kepala sekolah Makasih ya. Pak. Amin. Sehat-sehat Amin. selalu. Amin. Assalamualaikum. Ya,